Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vega Mutia, mahasiswi Ilmu Falak semester 3, ingin menjelaskan sedikit tentang hukum pidana, kemudian asas legalitas, juga bagaimana sejarah kitab undang-undang hukum pidana itu dibentukkan. Poin pertama yang dibahas yaitu hukum pidana. Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Nah, pengertian hukum pidana ini secara luas meliputi dua hal, yaitu material, hukum pidana material, dan hukum pidana formil. Hukum pidana materi adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, di mana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materi inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum, dan lain-lain. Nah, adapun hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Nah, sederhananya hukum pidana formil ini mengatur bagaimana negara menyikapi alat kelengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Nah, sumber hukum formil ini juga merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan yang sudah ada. Nah, tujuannya masih sama, agar aturan tersebut dapat tetap dipatuhi tidak hanya untuk bagi masyarakat, tetapi juga para penegak hukum juga. Nah, adapun pengertian ilmu hukum pidana ialah ilmu yang menjelaskan ilmu hukum pidana positif. Objek dari ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Bagi kita hukum pidana Indonesia, hukum pidana yang berlaku dinamakan hukum pidana positif. Tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana positif. Kita lanjut ke pengertian asas legalitas dan juga sejarahnya. Asas legalitas ini mengandung 3 pengertian ya, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak diatur dalam suatu undang-undang. Nah, kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Yang ketiga, aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Nah, ketentuan asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat 1 di KUHP yang berbunyi tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali ketentuan aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang. Nah, sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi, asas ini dikenal dalam bahasa Latin kan yaitu nullum delictum nulla pena sine perfecta lege. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana hukum pidana Jerman yaitu Paul Johann Anselm von Forbach. Rupanya orang Romawi itu tidak mengenal istilah yang tadi itu. Meskipun kita tahu bahwa KUHP pidana bersumber dari kode penal Perancis, kita perlu tahu bahwa zaman Romawi ini tidak mengenal istilah ini. Nah, zaman Romawi hanya ada istilah criminal extraordinaria yang artinya adalah kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Sewaktu hukum Romawi kuno ini menyebar ke Eropa pada abad pertengahan, maka pengertian criminal extraordinaria ini juga diterima oleh raja-raja pada masa itu. Sehingga ada kemungkinan hukum pidana yang ada pada masa itu dibuat sewenang-wenang oleh raja itu sendiri. Nah, ketika memuncaknya sikap menentang kekuasaan absolut dari raja-raja itu, maka saat itu muncullah pemikiran untuk membuat undang-undang tentang sebuah perbuatan yang bisa dianggap perbuatan yang sah jika ada pidananya. Jadi sehingga masyarakat bisa tahu perbuatan mana saja yang melanggar hukum. Kita langsung lanjut ke pembahasan sejarah kitab undang-undang hukum pidana. Sejarah hukum pidana Indonesia ini semulanya adalah Kode Napoleon Perancis di tahun 1880. Perancis kemudian menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP. Kolonisasi kemudian berlaku di Belanda. Negeri kincir angin itu memberlakukan KUHP pada tahun 1881 dan dibawa ke Indonesia. Sejarah hukum pidana yang tertulis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Belanda. Pada tahun 1886, Belanda membuat kitab undang-undang hukum pidana sendiri, yaitu Nederlands Wetboek van Strafrecht. Semenjak hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, kitab undang-undang hukum pidana tersebut terus dipakai. Kemudian pada tanggal 26 Februari tahun 1946 disahkan dan mulai diberlaku pada waktu itu juga. Nah, pada waktu itu kitab undang-undang hukum pidana ini belum berlaku di seluruh wilayah Indonesia
seperti di Jakarta Raya, Sumatera Timur, Indonesia Timur, dan Kalimantan Barat. Maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang dalam pasal itu ditetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Berarti bahwa mulai hari itu juga yang berlaku hanya satu kitab undang-undang hukum pidana saja. Sekian dari saya. Apabila ada terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.